Pas pada waktu saya ke Madura, saya sholat ke masjid. Di masjid itu orang tuh coel-coel semua dari kanan kiri tuh coel-coel suruh ngelihat saya karena ada jawaban sampai ke situ. Nah, sholat sudah, semuanya sudah saya jalanin. Yang udah saya jalanin itu menurut saya nggak ada jawaban. Di situ saya menantang Tuhan. Saya bilang Tuhannya orang Kristen pada waktu itu. Tuhannya orang Kristen, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen ada, tolong bantu saya apa namanya pindah keyakinan saya, dan saya terlahir dari keluarga Muslim, itu papa saya Madura, gitu. Mama saya Jawa Timur juga, Kediri. Saya dari kecil diajarkan mengaji. Bagaimana saya mengaji tuh karena papa saya orang Madura, jadinya di Jawa Timur, di Madura itu ngaji itu satu hari itu eh, asar ngaji, maghrib ngaji, subuh juga ngaji gitu loh. Jadi saya tuh ngaji itu sehari 3 kali terhitung gitu ya. Nah, karena dekat gitu kan, jadi kayak pesantren kilat gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak ngaji, itu kita dapat pukulan dari Pak Ustadz saya gitu. Jadi diajarkan itu, tapi nama saya itu Natalia. Maka pas pada waktu saya ke Madura, hidup bersama orang tua, diajak ke sana, tadi kan saya di Jawa. Itu orang tua saya menyembunyikan nama itu. Tapi setelah ke Jakarta, nama itu dipakai gitu. Nama itu dipakai Ara Natalia, karena dulu saya kerjanya di dunia panggung gitu. Jadi saya manggung ke sana kemari dulu. Itu saya nggak mampu, akhirnya saya menantang Tuhan. Nah, di situ kenapa gitu? Saya tiba-tiba saya merasa bahwa eh, saya harus kemana, semua sudah saya jalanin, saya merasa seperti itu. Saya walaupun bertato, saya sholat gitu kan. Saya sholat, walaupun sholat saya bolong-bolong, tapi saya menjalankan itu sholat karena tiangnya agama Islam itu kan sholat gitu. Nah, di situ saya sholat ke masjid. Di masjid itu orang tuh coel-coel semua dari kanan kiri tuh coel-coel suruh ngelihat saya karena penuh penuh dengan tato gitu kan. Nah, saya merasa karena saya orangnya saya nggak mau ngomongin melihat orang tuh langsung mengejas gitu. Jadi saya juga nggak mau dijas gitu kan, nggak mau diomongin gitu. Akhirnya saya menghindar dan saya sholatlah di rumah. Saya juga ingin kan bareng-bareng di masjid gitu. Nah, di situ karena saya merasa, oh ya, walaupun saya bertato, saya mau sholat 5 waktu, orang tetap menganggap saya itu orang nggak baik. Gimana caranya saya bisa sholat bareng dengan mereka? Akhirnya saya memutuskan untuk bercadar gitu kan. Karena tujuan saya bercadar supaya orang nggak colek-colek lagi. Tapi kalau untuk sholat itu tiang agama saya nggak tinggalkan gitu. Nah, singkat cerita, kembali mundur lagi, saya kalau di tengah-tengah keluarga saya di Madura itu, saudara saya kan ustadz kan gitu. Saudara saya bilang pada waktu itu saya mau sholat, jangankan sholat, wudhu aja saya sudah haram gitu kan. Jadi di situ saya merasa gini, iya kah? Jadi begitu banyaknya saudara saya, orang-orang sekeliling saya mengatakan bahwa saya itu haram gitu kan, najis gitu kan, eh, tatoan Muslim gitu kan, namanya Kristen gitu. Pokoknya banyak sekali, disitulah saya menggambarkan diri saya itu nggak baik gitu, menggambarkan dengan perkataan orang itu nggak baik. Jadi saya menggambarkan dengan tato-tato ini gitu. Ada jawaban sampai ke situ. Nah, sholat sudah, semuanya sudah saya jalanin. Yang udah saya jalanin itu menurut saya nggak ada jawaban. Akhirnya saya tidur, tapi itu tidak lelap gitu kan, tidak tidak nggak tidur nyenyak, enggak, cuman tiduran aja. Saya teringat dengan nama saya Natalia. Akhirnya di situ saya menantang Tuhan. Saya bilang Tuhannya orang Kristen pada waktu itu. Tuhannya orang Kristen, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen ada, tolong bantu saya. Jadi saya sebenarnya itu yang bukan dari bibir saya, hati saya doang. Mata saya lihat ke atas gitu kan, lihat ke atap gitu. Akhirnya saya tiba-tiba merem. Di situ saya mimpi, tapi belum tidur kok mimpi gitu, hanya bayangan aja, halu ya namanya ya. Saya melihat mantan suami saya itu
berpakaian yang seperti di gambaran saya. Lalu saya telepon kakak angkat saya untuk lihat di tempat yang saya lihat di gambaran saya ini, bahwa mantan suami saya ada di situ. Ternyata kakak angkat saya itu datang ke situ benar dengan pakaian yang saya sebutkan gitu, warna telur asin, celana warna hitam. Akhirnya kakak angkat saya bilang, "Dari mana kok kamu tahu? Kok bener banget?" Saya bilang, "Dari Tuhannya orang Kristen." Kakak angkat saya bilang begini, "Gila kamu, Dek," gitu kan. Nah, disitulah saya mulai, bukan kakak angkat saya aja, jadi teman-teman saya dan bahkan adik saya bilang saya itu sudah gila gitu kan. Di situ saya sudah mencari Tuhan 2011, 2012 saya belum bergereja, 2013 saya juga belum bergereja, tetapi saya sudah cari Tuhan gitu, sudah mengenal Tuhan lewat saya, akhirnya saya membaca gitu kan, baca firman gitu. Akhirnya di situ saya melihat Kak Rizky luar biasa dan kita sama-sama di 2014 itu mencari gereja. Lalu dia tahu bagaimana saya diproses di dalam rumah saya pindah keyakinan saya dan saya hidup bersama anak saya yang begitu fanatik. Nah, di situ saya sedih. Saya diproses, saya kenal Tuhan, saya dijauhi saudara-saudara almarhum papa saya yang di Jawa Timur, yang di Madura ya kan. Jadi saya dapat pesan bahwa jangan jangan malu-maluin keluarga gitu. Jadi keluarga almarhum papa saya itu kiai, ustadz gitu, semuanya banyak kan rata-rata haji gitu kan. Sampai sekarang puji Tuhan saya belum bisa komunikasi gitu. Saya percaya suatu saat pasti. Nah, di situ akhirnya saya menjalani, kenapa saya akhirnya memberanikan diri dengan anak saya bercerita tentang kemarin ini kesaksian anak saya, bahwa kita tidak akan sama-sama gitu kan. Nah, di situ anak saya sangat membenci saya. Setiap saya pujian di rumah, saya kan menghargai sekali. Saya kalau pujian di rumah bangun mesbah, mau tidur, sebelum tidur gitu kan, bangun tidur saya pasti pujian sama Kak Rizky. Kebetulan salah satu kiai besar ya, terkenal gitu kan, itu cuma membukakan bahwa mama tuh salah jalan gitu. Jadi anak saya itu setiap melihat saya selalu angkat bahu, saudara. Bahunya tuh diangkat gitu. Diangkat terus gitu, selalu seperti itu hancur hati saya. Terus anak saya juga bilang mama itu salah, terus pernah juga bilang lewat WA sama saya, mengecewakan banget sebagai anak yang saya sayangi tapi tidak bisa menghargai, nggak bertoleransi gitu. Tetapi saya nggak fokus, saudara, di saat saya itu diproses sama Tuhan. Saya juga diputuskan tali persaudaraan sama adik kandung saya. Saya dipanggil sama Pak RT, saya tanda tangan di depan Pak RT di kelurahan bahwa adik saya itu memutuskan tali persaudaraan. Saya tidak boleh nengok mama saya selamanya 7 turunan seperti itu. Jadi saya tanda tangan, lucu sih. Lucu, tapi saya nggak mau ribut, harus saya tanda tangan, lucu aja isinya gitu, kok bisa seperti ini gitu, dengan alasan saya karena saya murtad gitu. Saya sedih hari itu, saya nangis, saya cerita juga sama Kak Rizky. Saya tetap fokus mau melayani Tuhan. Dahsyat, dahsyat, dahsyat Tuhan kita. Saudara-saudara, mereka adalah manusia-manusia yang ditolak oleh masyarakat, bahkan oleh lingkungan keagamaan mereka. Rombongan anak-anak atau orang-orang muda ini, mereka datang ke tempat ibadah mereka untuk meminta pertolongan Tuhannya. Namun Tuhannya tak mampu memberikan pertolongan. Dan mereka teringat dengan Tuhannya orang Kristen. Mereka berpikir apakah Tuhannya orang Kristen sanggup untuk menolong mereka? Mereka mencoba untuk menantang Tuhannya orang Kristen. Sanggup nggak Tuhan orang Kristen menolong mereka? Mengejutkan sekali. Tuhan Yesus Kristus menolong mereka. Haleluya, puji Tuhan. Suatu keajaiban. Karena memang hanya Tuhan kitalah Yesus yang Tuhan yang benar. Tuhan yang lain itu hanyalah rekayasa yang sengaja dibuat oleh manusia-manusia yang tidak mengenal Allah.
dan kemudian mereka rekayasa Tuhan, sehingga Tuhan yang mereka rekayasa itu tidak mampu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan. Tapi saya percaya kita semua yang punya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang sanggup untuk memberkati dan menolong saudara di dalam kesesakan, sekalipun Tuhan mampu menolong kita. Puji Tuhan, mari kita ikuti kesaksian berikut ini. Doa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Natalia pastinya banyak orang yang sudah tahu kalau Natalia itu namanya orang Kristen ya, banyak pakai nama orang Kristen, nggak mungkin kan orang Muslim pakai nama Natalia. Saya juga bingung gitu pas pada waktu saya semakin dewasa, saya besar gitu kan dengan Natalia. Jadi saya tanyakan itu sama orang tua saya, kenapa nama saya tuh Natalia, sedangkan saya dari kecil diajarkan, saya terlahir dari keluarga Muslim, itu papa saya Madura, gitu. Mama saya Jawa Timur juga, Kediri. Di situ mama saya memberikan nama saya Natalia. Saya tanyakan di saat saya sudah dewasa, pas saya sudah di Jakarta ya, sekitar tahun 95, maaf, 95 itu saya tanyakan gitu. Jadi ternyata mama saya itu juga dapat nama saya itu Natalia itu dapatnya dari ODGJ, orang gangguan jiwa. Jadi mama saya cerita sama saya bahwa pada waktu mama saya hamil, itu mama saya mandi di kali, dan di situ ada seorang perempuan yang gagal sekolah, gagal kuliah atau gagal jadi bidan gitu, kedokteran atau gitulah. Menurut mama saya seperti itu. Jadi ODGJ tersebut bilang, Mbak, besok anaknya lahir gitu, tanggal 25 Desember kan gitu kan, pas tanggal 25 Desember besok anaknya lahir pas Natal, kasih nama Natalia. Nggak tahu kenapa mama saya itu ngasih nama yang ODGJ kasih itu gitu loh. Disitulah akhirnya nama itu dipakai. Nah, di situ saya berat sekali dengan nama Natalia itu, saya berat. Karena saya dari kecil diajarkan mengaji, bagaimana saya mengaji tuh, karena papa saya orang Madura, jadinya di Jawa Timur, di Madura itu ngaji itu satu hari itu asar ngaji, maghrib ngaji, subuh juga ngaji gitu loh. Jadi saya tuh ngaji itu sehari 3 kali terhitung gitu ya. Nah, karena dekat gitu kan, jadi kayak pesantren kilat gitu ya. Jadi kalau seandainya nggak ngaji, itu kita dapat pukulan dari Pak Ustadz saya gitu. Jadi diajarkan itu, tapi nama saya itu Natalia. Maka pas pada waktu saya ke Madura, hidup bersama orang tua, diajak ke sana, tadi kan saya di Jawa. Itu orang tua saya menyembunyikan nama itu. Tapi setelah ke setelah ke Jakarta, nama itu dipakai gitu. Nama itu dipakai Ara Natalia, karena saya dulu saya kerjanya di dunia panggung gitu. Jadi saya manggung ke sana kemari dulu. Singkat cerita, teman-teman saya bertanya, kok namanya Natalia, Kristen ya gitu kan? Enggak gitu. Nah, saya walaupun nama saya itu Natalia itu kan beban buat saya. Saya itu ingin menceritakan, mau menjelaskan ke semua orang yang bertanya, bahkan yang belum bertanya pengen saya jelaskan. Sebelum dia tahu nama saya, nanti akan tahu, pengen saya jelasin gitu kan. Kalau nama saya itu, saya juga nggak tahu kenapa dikasih nama itu gitu. Saya sebenarnya nggak mau, beban sekali tuh dengan Natalia. Nah, di situ saya itu berumah tangga gitu kan. Saya berumah tangga. Di situ saya punya masalah yang menurut saya sendiri, saya udah nggak mampu gitu. Saya nggak mampu. Akhirnya saya menantang Tuhan. Nah, di situ singkat ceritanya masalah saya itu, saya sifatnya orang yang kalau punya masalah hari ini harus selesai hari ini. Sifat saya itu kerasnya saya dulu ya. Jadi bayangkan orang yang punya masalah hari ini nggak selesai hari ini, pastinya kacau ya kan, pastinya stres gitu. Apalagi 3 bulan. Jadi masalah saya itu digantung sama mantan suami saya.
selama 3 bulan mantan suami saya itu nggak pernah apa ya, nggak pernah nongol gitu kan, bahasanya nggak pernah nongol. Tapi dia bawa kunci rumah sendiri. Jadi saya ada di rumah, mantan suami saya itu memang nggak pernah ketemu lah selama 3 bulan itu. Akhirnya saya kok kayak gini hidup saya, itu mula-mula saya mau kenal Tuhan gitu kan. Itu diri saya kenapa sih kok hidup seperti ini gitu kan. Nah, di situ saya semenjak menikah itu saya sudah meninggalkan kerja, yaitu jadi seorang penyanyi dari panggung ke panggung. Saya meninggalkan itu karena saya mau hidup bagaimanapun, orang kerja malam gitu kan, penyanyi itu pasti dipandangnya udah nggak bagus, apalagi orang bertato gitu kan. Tato tato yang saya buat itu bentuk saya menggambarkan betapa betapa buruknya saya udah gitu. Kenapa saya bilang buruk? Karena bukan saya aja yang bilang diri saya buruk gitu. Yaitu orang-orang di sekitar saya, saudara saya gitu bilang saya buruk karena sudah dari nama, namanya terdengar dari saudara saya ada yang tahu nama saya gitu kan. Itu aja udah nggak nggak nyaman gitu kan. Jadi saya 5 bersaudara, hanya saya aja yang namanya menurut saya pada waktu itu saya aneh gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita pas saya punya masalah itu yang 3 bulan itu belum selesai gitu kan. Kenapa gitu? Tiba-tiba saya merasa bahwa saya harus kemana, semua sudah saya jalanin, saya merasa seperti itu. Saya walaupun bertato, saya sholat gitu kan. Saya sholat, walaupun sholat saya bolong-bolong, tapi saya menjalankan itu sholat karena tiangnya agama Islam itu kan sholat gitu. Nah di situ saya sholat ke masjid. Di masjid itu orang tuh coel-coel semua dari kanan kiri tuh coel-coel suruh ngelihat saya karena penuh dengan tato gitu kan. Nah, saya merasa karena saya orangnya saya nggak mau ngomongin melihat orang tuh langsung mengejas gitu. Jadi saya juga nggak mau dijas gitu kan, nggak mau diomongin gitu. Akhirnya saya menghindar dan saya sholatlah di rumah. Saya juga ingin kan bareng-bareng di masjid gitu. Nah di situ karena saya merasa oh ya walaupun saya bertato, saya mau sholat 5 waktu, orang tetap menganggap saya tuh orang nggak baik. Gimana caranya saya bisa sholat bareng dengan mereka? Akhirnya saya memutuskan untuk bercadar gitu kan. Karena tujuan saya bercadar supaya orang nggak colek-colek lagi. Tapi kalau untuk sholat itu tiang agama saya nggak tinggalkan gitu. Nah singkat cerita kembali mundur lagi, saya kalau di tengah-tengah keluarga saya di Madura itu saudara saya kan ustadz kan gitu. Saudara saya bilang pada waktu itu saya mau sholat, jangankan sholat, wudhu aja saya sudah haram gitu kan. Jadi di situ saya merasa gini, iya kah? Jadi begitu banyaknya saudara saya, orang-orang sekeliling saya mengatakan bahwa saya itu haram gitu kan, najis gitu kan, tatoan muslim gitu kan, namanya Kristen gitu. Pokoknya banyak sekali di situlah saya menggambarkan diri saya itu nggak baik gitu, menggambarkan dengan perkataan orang itu nggak baik. Jadi saya menggambarkan dengan tato-tato ini gitu. Saya bertato itu bukan untuk bergaya, tetapi untuk menghancurkan supaya orang semakin pada waktu itu saya nggak berpikir panjang karena masih anak-anak ya waktu itu saya bertato tuh udah sekitar umur 16 tahun. 16 tahun tuh saya udah bertato di dalam badan saya yang tertutup gitu kan awal-awalnya. Akhirnya saya rumah tangga. Nah, rumah tangga saya itu berakhir dengan tidak baik karena bagaimanapun saya ingin baik dan berbuat baik, tetap aja orang melihat saya kalau belum kenal gitu pasti melihat saya, wah serem, wah udah pasti narkoba, udah pasti ini nggak bener gitu kan. Berbeda, banyak orang bertato yang latar belakangnya maksudnya dia bertato karena untuk bergaya, dia bertato karena stres, dia bertato karena memang efek dia memakai gitu kan. Puji Tuhan, saya bertato, saya tidak merokok, saya tidak minum, saya juga tidak narkoba. Singkat cerita, saya punya masalah dengan suami saya selama 3 bulan itu.
di situ saya pertama kali di situ saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya bukan lewat diinjili orang atau apa namanya atau saya nonton, tidak. Saya di saat saya punya masalah 3 bulan, suami saya itu mantan suami saya itu tidak nongol-nongol lagi gitu kan. Maksudnya apa? Tapi saya diancam untuk apa namanya akan dibunuh kalau saya itu ketahuan nanti ngobrol dengan apa namanya lelaki gitu kan. Saya di situ pas 3 bulan pas saya udah banyak sekali berbagai cara udah saya lakuin menurut saya gitu. Saya ke orang pintar tapi bukan berarti minta suami saya tuh apa namanya datang pulang. Tapi saya cuma ingin tahu ada di mana suami saya itu gitu. Nggak ada jawaban sampai ke situ. Nah, sholat sudah semuanya sudah saya jalanin. Yang udah saya jalanin itu menurut saya nggak ada jawaban. Akhirnya saya tidur, tapi itu tidak lelap gitu kan, nggak tidur nyenyak, enggak, cuman tiduran aja. Saya teringat dengan nama saya Natalia. Akhirnya di situ saya menantang Tuhan. Saya bilang Tuhannya orang Kristen pada waktu itu. Tuhannya orang Kristen, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen ada, tolong bantu saya. Jadi saya sebenarnya itu yang bukan dari bibir saya, hati saya doang. Mata saya lihat ke atas gitu kan, lihat ke atap gitu. Akhirnya saya tiba-tiba merem. Di situ saya mimpi, tapi belum tidur kok mimpi gitu, hanya bayangan aja, halu ya namanya ya. Saya melihat mantan suami saya itu berpakaian yang apa namanya seperti di gambaran saya, lalu saya telepon kakak angkat saya untuk lihat di tempat yang saya lihat di gambaran saya ini bahwa mantan suami saya ada di situ. Ternyata kakak angkat saya itu datang ke situ benar dengan pakaian yang saya sebutkan gitu, warna telur asin, celana warna hitam. Akhirnya kakak angkat saya bilang, dari mana kok kamu tahu, kok bener banget? Saya bilang dari Tuhannya orang Kristen. Kakak angkat saya bilang begini, gila kamu dek gitu kan. Nah disitulah saya mulai, bukan kakak angkat saya aja, jadi teman-teman saya dan bahkan adik saya bilang saya itu sudah gila gitu kan. Di situ saya sudah mencari Tuhan 2011, 2012 saya belum bergereja, 2013 saya juga belum bergereja, tetapi saya sudah apa namanya cari Tuhan gitu, sudah mengenal Tuhan lewat saya, akhirnya saya membaca gitu kan, baca firman gitu. 2014 gitu kan saya dipertemukan dengan Kak Rizky. Kak Rizky yang kesaksian kemarin. Oh ya, saya perkenalkan, saya punya anak satu namanya Muhammad Handika Febianto. Nah, saya hidup sama AA ini sudah dari kecil ya kan, dari kecil hidup sama saya, anak saya ini satu. 2014 saya bertemukan sama Kak Rizky yang sangat berbeda. Saya penuh dengan tato, tapi saya tidak narkoba, tidak merokok gitu. Berbeda dengan Kak Rizky. Nah, karena saya nggak mau dipandang sebelah mata sama orang gitu kan. Orang kalau melihat saya langsung udah pasti bukan apa namanya, bukan menurut saya orang itu melihat saya buruk, enggak. Tetapi orang tersebut yang langsung bilang sama saya, kamu tuh serem banget gitu kan. Serem, sumpah, serem banget, galak gitu kan. Kayak bukan orang baik gitu. Itu orang yang sudah kenal saya, belum kenal saya, lalu kenal saya, akhirnya bilang kalau dulu bilang saya itu orang gak baik. Akhirnya saya dipertemukan dengan Kak Rizky itu di 2014 itu saya lihat berbeda banget. Saya nggak mau berteman sama Kak Rizky, tetapi karena saya pernah ada di posisi bagaimana kalau kita dijauhin sama seseorang. Lalu di situ saya rangkul Kak Rizky, saya dengarkan kesaksian Kak Rizky yang merinding gitu, dan saya takut gitu kan, apalagi keluarga yang Kak Rizky itu, walaupun keluarga saya juga keras, tapi keluarga saya belum, maksudnya tidak pernah membunuh gitu kan, gitu, keras tapi tidak pernah membunuh, lebih sadis lagi gitu kan. Akhirnya di situ saya melihat Kak Rizky luar biasa. Dan kita sama-sama di 2014 itu mencari gereja. Lalu di situ juga saya apa namanya saya bukan dari keluarga yang berada gitu kan. Tetapi hidup saya memang dari dulu gitu, dari saya sudah di Jakarta tahun 95, saya memang sudah terpisah udah misah. Saya umur berapa itu, umur 10 atau 11 tahun itu saya udah jadi nyanyi dari panggung ke panggung gitu, cari uang sendiri. Nah, di situ Tuhan sudah pelihara saya. Tuhan bilang kan kalau kita itu sudah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan gitu. Nah, di situ
saya sama Kak Rizky, saya tiba-tiba bilang, ayo kita melayani Tuhan. Itu nggak ada yang menceritakan, nggak ada yang mengajak, orang mengajak, tidak ada. Tapi saya punya ide sendiri, ide dari Tuhan itu menurut saya gitu. Ayo gitu kan. Saya merasa hidup saya udah nggak lama lagi gitu. Karena saya juga pernah ngalami bunuh diri sudah. Tetapi yang mau saya ceritakan di sini, saya beri kesaksian di sini tuh tentang bagaimana baiknya Tuhan. Singkat-singkat aja yang saya ambil. Saya bertemu dengan Kak Rizky itu, lalu Kak Rizky itu saya ajak untuk melayani Tuhan. Melayani itu kan harus pakai tenaga, materi kayak gitu kan. Saya ngomongnya begini, ya gampang, ada Tuhan Yesus, saya bilang begitu kan. Saya ajarkan untuk bagaimana kita melayani, hasil kerjamu 50%, hasil kerjaku 50%. Di situ Kak Rizky hari itu saya ajak, besoknya dia jawab gitu. Dia bilang oke, iya gitu kan. Akhirnya puji Tuhan saya melayani, tetapi pelayanan kami itu tidak ada video. Ada video cuman buat sendiri, terus ntar dihapus kalau udah penuh gitu kan, dihapus. Nah, kami melayani pertama-tama itu di kolong-kolong jembatan, di bawah-bawah flyover gitu kan. Nah, saya akhirnya di mana saya itu ingat lagi gitu. Saya bertanya sama mama saya. Lah, mama saya bilang, namamu aja dari ODGJ, melayani ODGJ. Itu nggak ada yang kebetulan, semuanya rencana Tuhan. Saudara tahu bagaimana saya diproses saat di dalam rumah saya pindah keyakinan saya dan saya hidup bersama anak saya yang begitu fanatik. Nah, di situ saya sedih. Saya diproses, saya kenal Tuhan, saya dijauhi saudara-saudara almarhum papa saya yang di Jawa Timur, yang di Madura ya kan. Jadi saya dapat pesan bahwa jangan jangan malu-maluin keluarga gitu. Jadi keluarga almarhum papa saya itu kiai, ustadz gitu, semuanya banyak kan rata-rata haji gitu kan. Sampai sekarang puji Tuhan saya belum bisa komunikasi gitu. Saya percaya suatu saat pasti. Nah, di situ akhirnya saya menjalani, kenapa saya akhirnya memberanikan diri dengan anak saya bercerita tentang kemarin ya, kesaksian anak saya bahwa kita tidak akan sama-sama gitu kan. Nah, di situ anak saya sangat membenci saya. Setiap saya pujian di rumah, saya kan menghargai sekali. Saya kalau pujian di rumah bangun mesbah, mau tidur, sebelum tidur gitu kan, bangun tidur saya pasti pujian sama Kak Rizky. Kebetulan Kak Rizky saya ajak tinggal bersama saya gitu di kontrakan saya pada waktu itu. Jadi anak saya itu setiap dengar saya pujian itu langsung pasang ini ya, pasang handset yang gede itu ya, yang suaranya sampai kedengeran. Saya juga kalau di dekatnya kedengeran, karena dia saking nggak sukanya. Padahal saya memuji Tuhan itu nggak kenceng-kenceng seperti anak saya nyalahin yang membuat dirinya senang gitu kan. Nah, di situ nanti anak saya sampai dia mencari, kenapa dia mencari tontonan ya, saya nggak sebutkan, dia menonton salah satu kiai besar ya, terkenal gitu kan, itu cuma membukakan bahwa mama tuh salah jalan gitu. Jadi anak saya itu setiap melihat saya selalu angkat bahu, saudara, bahunya tuh diangkat gitu, diangkat terus gitu, selalu seperti itu hancur hati saya. Terus anak saya juga bilang mama itu salah. Terus pernah juga bilang lewat WA sama saya, mengecewakan banget sebagai anak yang saya sayangi tapi tidak bisa menghargai, nggak bertoleransi gitu. Tetapi saya nggak fokus, saudara, di saat saya itu diproses sama Tuhan. Saya juga diputuskan tali persaudaraan sama adik kandung saya. Saya dipanggil sama Pak RT, saya tanda tangan di depan Pak RT di kelurahan bahwa adik saya itu memutuskan tali persaudaraan. Saya tidak boleh nengok mama saya selamanya 7 turunan seperti itu. Jadi saya tanda tangan, lucu sih. Lucu, tapi saya nggak mau ribut, harus saya tanda tangan, lucu aja isinya gitu, kok bisa seperti ini gitu, dengan alasan saya karena saya murtad gitu. Saya sedih hari itu, saya nangis, saya cerita juga sama Kak Rizky.
saya tetap fokus mau melayani Tuhan. Apapun yang di belakang memukul saya fokus melayani Tuhan. Di situ akhirnya saya 1 bulan rasa rindu ya, rasa rindu menggebu-gebu buat ibu saya gitu yang baru ditinggal. Jadi papa saya meninggal, langsung adik saya lewat Pak RT, saya di SMS sama Pak RT untuk datang bahwa adiknya minta tanda tangan surat ini gitu. Di situ saya tetap melayani. Akhirnya puji Tuhan ada jiwa yang dibaptis. Itu saya menangis, Tuhan, kenapa orang lain bisa, kenapa anak saya belum gitu kan. Sedangkan satu rumah sama saya, sedangkan orang yang saya bukakan ini kan bukan satu rumah gitu. Tetapi saya teringat lagi gitu kan, bahwa kita itu Tuhan bilang lakukan bagianmu, yang kamu tidak mampu lakukan aku yang akan lakukan. Jadi saya sudah pernah bilang bahwa Tuhan, saya serahkan Muhammad Handika ke dalam tanganmu. Saya serahkan ibu kandung saya dan adik saya dan keluarga saya ke dalam tanganmu. Saya berjalan melayani Tuhan. Itu udah saya nyatakan pada waktu itu. Kenapa saya harus merengek? Nah, di situ saya masih merengek karena saya di situ kaget kok orang lain bisa. Saya bukakan ada sekitar 3 bulanan dia langsung dibaptis 2 orang, sahabat. Akhirnya saya merengek, kapan saya dipertemukan sama mama saya dan anak saya juga. Janganlah berkeras hati, maksudnya bertoleransi aja gitu kan. Kapan saya merengek seperti itu, dan saya teringat bahwa saya tidak akan pernah lagi untuk menggebu-gebu. Cukup saya doakan, saya tidak menggebu-gebu untuk untuk merengekin anak saya ini. Sudah saya terus pelayanan sama Kak Rizky. Puji Tuhan 1 tahun 6 bulan mama saya datang dengan bilang, kenapa kamu gak pernah nengokin saya? Semenjak papa saya meninggal, kenapa kamu begini? Kenapa kamu lupa? Ternyata mama saya gak tahu kalau adik saya itu nyuruh saya tanda tangan bahwa ini persetujuan mama. Ternyata mama saya gak ada yang mama saya setujui, dan mama saya nggak pernah membuat surat pernyataan itu gitu loh. Itu cuman inian adik saya aja. Nah, puji Tuhan 1 tahun 6 bulan saya bisa ketemu dengan mama saya. Puji Tuhan ada jiwa-jiwa yang dibaptis dengan saya bukakan kebenaran, dan saya tidak takut. Tetapi untuk melayani ODGJ ini saya belum mau gitu kan. Kenapa? Karena kan biayanya besar gitu kan. Terus kotor gitu, terus galak, bisa-bisa saya mati gitu kan. Seperti itu. Saya melayani yang saya biasa yang saya biasa layani itu seperti anak-anak di jalan, seperti seniman jalanan gitu kan, itu aja gitu. Tapi kalau ODGJ enggak. Tetapi kenapa Tuhan pertemukan saya dengan ODGJ dalam 1 hari bisa 10 kali ODGJ itu. Di tempat parkiran saya dipertemukan ODGJ. Rasanya itu saya nggak connect gitu ya. Saya nggak sadar bahwa itu mau Tuhan gitu. Cuman saya pas yang 1 kali saya bilang kalau memang saya ini harus pelayanan yang saya harus layani, siap Tuhan. Itu belum. Saya cuman takut yang ada. Ternyata saya di situ kacau lagi, ada serangan-serangan iblis ya. Di situ saya sakit, saya diuji dengan saya sakit. Selama 1 tahun saya keluar masuk rumah sakit 5 kali. Saya udah tes jantung gitu, ronsen jantung gitu kan, paru-paru, semuanya sehat normal gitu. Tetapi pikiran saya yang sakit karena saya menolak gitu. Menolak yang orang lihatnya menolak apa sih ya? Karena orang tuh tidak tahu yang saya alami. Saya punya kerinduan melayani, tetapi pelayanan saya maunya ini, Tuhan maunya itu gitu loh. Jadi akhirnya di situ saya dipindah lagi ke rumah sakit yang lain karena saya begitu banyaknya gitu kan yang nengok saya, berkunjung ke rumah sakit gitu kan. Saya makin kacau. Saya ditengok tuh makin kacau. Karena kenapa? Saya orangnya nggak mau
merepotkan orang gitu. Jadi orang-orang yang kenal saya itu karena saya bergereja, orang di gereja itu hanya saya dengan Kak Rizky yang tatoan. Jadi nama saya nggak dipanggil Ara, nggak dipanggil Rizky, itu nggak dipanggil dulu. Dipanggilnya itu yang tatoan gitu kan. Jadi karena saya satu kali nggak bergereja, mereka bertanya kemana gitu. Akhirnya tahu saya sakit, ditengok, begitu banyak yang nengok saya pindah, saya makin parah gitu kan. Tensi saya bukannya normal, malah tensi saya naik turun. Hari ini cepat sekali tuh ya, tensi saya itu naik turun tuh cepat sekali. Itu suster mengatakan seperti itu karena saya dan jantung saya berdebar kalau ditengokin orang. Akhirnya yang kelima ini gitu kan, karena saya sudah lagi-lagi saya ingin kalau memang Tuhan nyatakan ini saya melayani ODGJ, pasti saya dipertemukan lagi. Tuhan pertemukan lagi, tetap saya nggak mau. Saya bilang mau melayani ODGJ itu pas di ruangan IGD. Di ruangan IGD saya sendirian, Kak Rizky lagi cari kamar gitu kan untuk saya rawat inap. Di situ hati saya bilang, saya berbicara rasa Tuhan ada di hati kita gitu kan. Dan hati saya bilang begini, iya Tuhan saya siap. Akhirnya saya melayani ODGJ. Puji Tuhan saya melayani ODGJ. Saya yang nggak mampu, Tuhan mampukan. Kenapa? Saya merasakan bahwa setiap saya lihat video lagi, saya haru. Saya bangga sama Tuhan Yesus yang luar biasa. Itu bukan saya. Saya rasa seperti itu karena apa? Aroma yang bau saya begitu semangat. ODGJ yang galak, saya nggak mundur gitu. Jadi di pelayanan ini saya itu kameramen gitu kan. Saya kamera. Jadi semuanya itu gambar-gambar hasil saya gitu kan. Mulai dari ya sekarang nggak terlalu buruk daripada yang pertama ya. Saya lagi belajar gitu. Jadi saya kameramen, Kak Rizky sama AA itu bagian merayu gitu kan. April bagian mempersiapkan air gitu dengan pakaian. Nah, itu juga nggak mudah. Bagaimana saya memenangkan akhirnya AA ini. Setelah saya saya sudah nggak, saya seperti saya tadi bilang, saya cuma bawa AA dalam doa, udah nggak menggebu-gebu lagi, hayo. Jadi kalau saya menggebu-gebu bawa AA terus merayu atau dengan saya mendekati AA terus, kapan saya bisa melayani? Jadi saya melayani saja, biarlah AA itu tugas Tuhan buat saya seperti itu. Akhirnya puji Tuhan 2014 saya kenal dengan Kak Rizky, akhirnya saya berjalannya waktu, AA melihat bagaimana pelayanan ini, walaupun AA juga maju mundur, saya berbahasa begini, ayo kita berbuat baik gitu kan. Kalau bahasa AA kan berbuat baik, kalau kita maksudnya melayani ya gitu kan. Ayo kita pelayanan, nggak mungkin saya ajak seperti itu. Jadi saya butuh tukang edit, ngedit gitu kan. Ada AA kan lumayan bisa lah gitu. Di situ AA juga maju mundur karena AA nggak suka sama orang Kristen. Dan saudara, kemarin ada perkataan yang AA salah paham ya, kalau AA itu pernah jadi marah-marah jadi netizen gitu kan. Tidak, AA tuh nggak pernah jadi netizen marah-marah, tetapi penonton Alberto ini yang mendoakan AA biar AA juga kenal Tuhan, itu AA marah, bukan marah lewat komen, AA nggak pernah nonton tiba-tiba komen dengan marah-marah sama sama orang Kristen, tidak. Nah, di situ luar biasa AA juga dipulihkan walaupun tidak mudah, walaupun berapa tahun gitu kan. Akhirnya AA percaya Tuhan Yesus dan puji Tuhan April istrinya juga sudah sudah percaya, sudah dibaptis juga, sudah mengalami hidup yang baru. Dan di sini kita pelayanan akhirnya berempat dan saya rindu sekali AA kenal Tuhan. Itu buat saya nggak mungkin karena AA keras. Saya rindu, nggak mungkin. Saya selalu jawab nggak mungkin. Tetapi hati saya mengatakan
nggak ada yang nggak mungkin buat Tuhan. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, pasti yang kita tidak mampu Tuhan yang lakukan, seperti itu. Jadi saya nggak pernah lagi fokus sama keinginan saya, keras dengan keinginan saya semenjak saya kenal Tuhan. Saya sangat bahagia, sangat bangga Tuhan pilih saya, yang apa saya ini, yang keluarga saya sendiri bilang kalau saya adalah sampah masyarakat gitu. Karena penampilan saya nggak apa-apa. Menurut saya semangat setelah saya membaca firman bahwa kita ini berharga di mata Tuhan gitu. Yang saya tato ini sudah nggak ada lagi gitu di hadapan Tuhan. Terlihat memang sama manusia. Manusia memang kalau tidak belum kenal pasti melihat penampilan kita, fisik kita, sudah langsung bilang, wah itu orang tidak baik gitu ya. Saya bersyukur, saya merasa bahwa Tuhan pakai saya untuk untuk orang-orang yang seperti saya. Jadi orang-orang yang di luar sana yang tatoan, anak-anak jalan di sana pengamen gitu kan, jangan khawatir gitu. Jangan dengarkan kata saudara yang tidak membangun semangat kita. Kita yang seperti ini punya tato. Yang punya tato seperti ini, kita tuh punya Tuhan gitu loh. Jadi jangan khawatir, jangan kecil hati, jangan juga patah semangat. Jadi di mana saya sama Kak Rizky melayani juga sama anak-anak yang bertato, karena mereka merasa apa yang saya rasakan, mereka juga pernah merasakan bahwa orang bertato itu adalah sampah masyarakat. Jadi buat orang di luar sana yang belum mengenal gitu kan, baru melihat, jangan langsung mengejas kalau itu orang nggak baik, jangan, karena nggak semuanya gitu, seperti itu. Jadi di sini saya sangat bahagia. Semakin hari saya semakin merasa iman saya Tuhan kuatkan gitu dengan apa yang setiap hari saya jalani, saya lewati bersama Tuhan. Saya bersama Tuhan nggak pernah takut lagi. Saya bersama Tuhan nggak pernah saya menggebu-gebu untuk menghancurkan masalah ini, karena saya percaya di saat Tuhan bilang hari ini hancur hari ini, selesai hari ini gitu. Jadi saya nggak pernah khawatir lagi. Di sini saya teringat lagi dengan apa yang mama saya bilang. Wow, mama saya bangga karena orang seperti orang tua saya ini kan dapat omongan gitu kan, dapat omongan dari tetangga kanan kiri bahwa anaknya karena kan yang tatoan di keluarga saya itu hanya saya gitu kan. Jadi, anaknya seperti ini gitu. Saya khawatir juga bagaimana tuh yang pikiran mama saya gitu, tapi saya bersyukur, puji Tuhan, mama saya bukan orang yang langsung ikut-ikutan juga, wah memalukan anak ini, puji Tuhan, mama saya bangga apalagi dengan pelayanan ini, dan mama saya mengingatkan, namamu saja dari ODGJ melayani dan sekarang kamu melayani ODGJ. Puji Tuhan, saya bahagia sekali karena mama saya tidak memojokkan saya gitu. Berbeda sekali gitu kan. Saya dulu dipojokkan dengan keluarga, sampai sekarang dipojokkan dengan keluarga karena penampilan saya. Di sini saya merasa diri saya saya merasa diri saya tuh saya masih berarti gitu. Saya masih berarti dengan melayani ODGJ. Jadi orang yang belum kenal saya sampai detik ini, yang belum kenal saya pasti melihat saya itu orang jahat. Gak ada baiknya gitu. Makanya kita nggak perlu, saya sendiri nggak perlu ngomong saya itu kita baik, itu nggak ngomong bahwa saya orang baik, enggak. Dengan apa? Saya harus mengalihkan orang itu supaya tidak memandang saya buruk gitu kan, dengan saya berbuat baik gitu, yang dengan firman Tuhan gitu. Saya hidup saya semenjak saya kenal Tuhan, semenjak saya mengenal Tuhan, menyerahkan hidup saya nggak memikirkan kehidupan di dunia ini bahwa saya harus dengar kata orang, enggak, tapi saya dengar apa kata firman Tuhan
gitu. Saya melakukan yang bagian saya untuk terus saya melayani ODGJ. Bahkan saudara saya bilang, sampai kapan kamu melayani orang seperti itu yang nggak penting? Saya bilang, sampai Tuhan bilang waktunya saya sudah selesai gitu. Sampai detik ini, sampai sekarang ini, keluarga saya belum bisa nerima saya yang di Madura gitu. Tapi lagi-lagi sudah terjadi pada waktu bagaimana saya tidak menggebu-gebu, tidak merengek untuk anak saya. Dan di sini juga saya lakukan bahwa saya tidak akan menyembah, tidak akan saya menyerahkan dan saya ikuti kemauan keluarga saya kalau saya harus balik lagi gitu. Tidak, gak apa-apa kehilangan. Yang penting saya tetap ikut Tuhan Yesus. Saya tetap percaya Tuhan itu adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang sudah banyak merubah total diri saya ya, menjadi pribadi yang layak di depan orang-orang yang membutuhkan saya seperti ODGJ gitu. Kalau orang yang belum kenal saya dibilang saya nggak layak. Saya sampai sekarang saya dibilang saya itu orang jahat karena penampilan saya serem, ngeri gitu kan. Nggak apa-apa, saya terima karena memang penampilan saya mengundang untuk jadi dihujat banyak orang gitu kan. Memang nggak saya pikirkan pada waktu itu kalau jadinya seperti ini gitu. Bahkan anak saya sendiri juga kan kemarin ada kesaksian kan betapa sakitnya punya orang tua seperti saya gitu. Maksudnya sakit tuh sakit hati karena teman-temannya mengejek, wah mamanya penyanyi gitu kan, mamanya tatoan, pasti wah udah jelek sekali gitu kan. Itu orang tua, saudara. Jadi menurut saudara saya tuh malu-maluin gitu kan. Sampai saat ini, sampai detik ini, saya percaya saya bisa Tuhan pakai saya untuk mempersatukan Kak Rizky dengan keluarganya yang di Parepare ya kan. Puji Tuhan, Kak Rizky sudah ditelepon sama papih dan maminya. Puji Tuhan. Walaupun itu nggak setiap hari, tetapi sudah ada komunikasi yang baik sekali gitu. Dan Tuhan juga saya bisa Tuhan pakai saya bisa menjadi membukakan untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Puji Tuhan lewat begitu besarnya Tuhan, saya sampai bisa melakukan itu semuanya, melakukan yang saya nggak mampu, melakukan saya nggak mungkin apa ini gitu kan. Tuhan mampukan semuanya. Mana ia percaya orang ya kan, orang bertato serem terus membukakan kebenaran gitu. Orang makin nggak mau, tapi puji Tuhan orang-orang seperti saya bisa saya dekati sangat mudah karena kita sama-sama bertato. Jadi itu bagian saya. Jadi orang kalau melihat orang bertato tidak bisa memenangkan jiwa, melakukan kebaikan, firman Tuhan, itu nggak apa-apa. Orang kalau memandang nggak mungkin orang itu sebenarnya nggak apa-apa. Biarlah Tuhan yang menilai kita, karena cuma Tuhanlah yang berhak menilai kita gitu. Jadi saya mau berpesan sama saudara-saudara, kalau ada yang rindu, pastinya ada ya, rindu ingin anaknya juga mengenal Tuhan, saudara yang mengenal Tuhan. Percayalah, jangan fokus sama kerinduan kita, layanilah dulu Tuhan gitu, layani Tuhan terus, karena apa yang kita rindukan itu nggak bisa kita terjadi ya. Kita rindu ini sekarang terjadi, tapi Tuhan bilang itu bagian aku, bagian kamu ini aja, kamu lakukan itu. Jadi saudara-saudara buat yang rindu keluarganya juga mengenal Tuhan gitu kan, jangan pernah fokus dengan itu, dengan harus kita melayani Tuhan supaya Tuhan akan nyatakan di situ. Dan Tuhan itu tidak pernah berjanji palsu. Tuhan itu selalu tepat, tidak cepat. Ya, jadinya saya itu terlalu percaya sama Tuhan. Saya kesaksian ini sebenarnya saya orangnya inginnya tanya jawab gitu. Saya lebih berani banyak omong dengan
bertatapan langsung seperti itu. Seperti ini jujur sama seperti anak saya kemarin, baru padahal udah pernah kesaksian, saya juga udah pernah kesaksian juga di penjara juga saya kesaksian. Karena berhadapan gitu kan, jadi saya terasa ngomong banyak orang. Kalau ini kan tidak, jadi maaf ya saudara kalau banyak sekali yang belum saya sampaikan gitu kan, saya ceritakan banyak sekali. Jadi di situ aja, sampai di sini aja yang saya bagikan buat saudara-saudara, karena saya berharap gitu ada yang bertanya langsung inginnya gitu, biar lebih saya nggak sendirian terasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.